Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah sarapan semua kan? Sehat semua kan? Oke, usahakan kita tetap jaga kesehatan, sehat tanpa obat. Berdoa dulu. Silahkan pimpin berdoa. Salman. Oke, silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih Salman. Saya absen ya. Adrian Surya hadir. Rodiansah lengkap ya, 17 siswa yang hadir. Sebelum kita mulai, kalian duduk secara benar, duduk yang nyaman, posisikan kalau bisa tegak lurus. Kita akan mereview materi sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang apa? Alat-alat fotografi. Ada beberapa tampilan gambar, nanti coba kalian sebutkan. Ini apa? Ada yang tahu? Lensa ya. Biasanya dipasang di kamera SLR ya. Ya, lensa. Kita coba jawab. Oke. Yang kedua. Tadi ada yang punya jawaban lain selain makro? Dari blur ya, makro dan blur hampir sama ya, tinggal teknik pengambilannya dia lebih dekat lagi, itu berarti makro ya. Oke, betul semua, tepuk tangan dulu ya. Berarti materi minggu lalu kalian sudah memahaminya semuanya ya. Silahkan buka dulu s.id/fotografi 110. Ini adalah LKPD online. Nanti akan dibuat kelompok, tiap kelompok menuliskan hasil diskusi dan hasil proyeknya di sini ya, tiap-tiap kelompok. Di sebelah kanan ada bahan dan materi. Silakan klik pretestnya dan kerjakan. Ya, kerjakan. Ada yang sudah selesai. Kalau sudah langsung disubmit saja. Ya, sudah submit semua ya. Saya sampaikan dulu tujuannya. Kita belajar hari ini supaya siswa atau kalian mampu menyeleksi komposisi dan teknik yang digunakan pada foto dengan percaya diri. Jadi nanti ada beberapa teknik foto yang bisa kalian praktekkan juga ya. Kemudian melalui praktek kalian bisa mengintegrasikan komposisi dan teknik foto dalam menghasilkan gambar fotografi yang baik. Saya tampilkan video, tolong diperhatikan. Ada sebuah video. Apa yang menarik dari foto ini? Ya, ini kumpulan foto-foto. Ada yang harusnya bergerak tapi tampak seperti diam. Nah, kira-kira bagaimana dengan hasil-hasil foto yang ditampilkan tadi? Apakah fotonya hanya biasa saja orang diam kemudian cepet? Pasti ada teknik-teknik. Untuk foto ini kecepatannya di atas 300 km per jam. Bisa ditangkap jelas ya. Ada pertanyaan di sini, bagaimana dengan foto yang ini? Kenapa cara ngambilnya? Ya, ada teknik tersendiri. Orangnya atau fotografernya nggak mengikuti. Tapi orangnya diem, cuman kameranya yang mengikuti objek yang bergerak tadi. Air menciprat itu berapa detik? Ya kan? Nggak nyampe sedetik kan? Bisa diambil seperti ini, seolah-olah berhenti. Ada pengaturan-pengaturan kamera untuk menghasilkan foto seperti ini. Yang dinamakan adalah segitiga exposure namanya. Nanti kita belajar mengatur segitiga exposure. Segitiga exposure, ini 3 pengaturan utama pada kamera. Kalau di kamera SLR ada pengaturan shutter speed, ya, kemudian ISO dan aperture. Adalah kecepatan terbuka sampai tertutupnya tirai rana. Sekarang lihat lagi ke LKPD. Kemudian ada bahan dan materi. Di situ ada simulator Canon, ada simulator kamera. Ada di sini simulatornya. Terlihat di bawah nanti di hasilnya ada. Berapa tadi? 5,6. Shutter speednya 1/4000. ISO-nya 3200. Kita coba
Munculkah hasilnya? Gelap. Ya. Berarti yang perlu diperbaiki apa? Baling-balingnya sudah berhenti, baling-balingnya. Tinggal dimainkan apa? Aperturnya diapain? Dibuat berapa aperturnya? 4? Oke. ISO-nya? 2800. Oke, masih gelap. Ayo. Supaya lebih terang lagi apa yang dinaikkan? Sudah tepat, objek utamanya sebuah pesawat fokus, kemudian baling-balingnya sudah berhenti. Berarti menggunakan mode apa? Kita teknik apa? Freezing, membekukan ya. Objeknya tetap ada di sini, yang baling-balingnya juga bergeraknya masih di dalam cakupan kamera, tapi dia diam. Ada 2 tugas utama. Nah, pembagian kelompoknya berdasarkan baris saja supaya mudah diskusinya. LKPD pertama, tugas pertama, menganalisa sebuah gambar, komposisi apa yang digunakan, teknik apa yang digunakan. Tugas kedua, ada sebuah proyek, gunakan teknik fotografi, panning, zoom, blur, freezing, kemudian pengaturan segitiga exposure itu biasa, kemudian komposisi yang digunakan. Ya, perhatikan backlight cahayanya. Atau aliran air. Dia aliran air. Bisa. Ini untuk backgroundnya. Silakan. Ini Pak. Ingat pengaturan. Komposisi, perhatikan komposisinya. Apakah simetris, apakah lain. Nah, kegelapan. Cahayanya kurang. Kalau siang itu nggak perlu pakai ISO tinggi-tinggi, ISO-nya rendah saja. Karena cahayanya juga udah cukup. Kalau gini yang apa yang pakai itu? Nah, mau pakai apa? Rule of thread ya? Rule of thread juga bisa. Simetris ininya jadi kalau fotonya agak setengah. Ini biar penghalang, jangan sampai kena. Oh, ininya. Iya, mapnya. Jadi agak ke sana aja setengah. Oke, bisa. Apa itu caranya? Kita lain. Bukan BS kan? Kalau ini bisa jadi makro, bisa jadi bentuk makro. Fotonya dari bawah udah kamera ke bawah. Oh iya kan salah apa kecil. Jangan bro. Kenapa membuang-buang? Buang-buang air. Fotoin banyak-banyak dulu aja. Shutter speed-nya yang di Udah nggak ada ininya. Nah, gitu. Itu jadinya simetris ya. Iya. Coba kalau fotonya landscape Oke. tiduran, kameranya begini. Ini tadi kameranya di mana? Kamera di sini Pak. Nah, iya. Kalau enggak ini itu map tuh. Map taruhnya di sini. Nah, di sini. Di titik ini, di titik ini. Ya, agak dekat sana. Iya, ini kan ini harusnya kan jatuh ini. Tapi udah bisa nge-track kan. Terus kalau backgroundnya juga masih jelas berarti freeze benar. Bukan blurring. Nah, terus komposisi sekarang. Jadi nggak hanya satu komposisi, mau komposisi simetris, rule of third, atau komposisi guide of line. Iya. Itu jatuhnya. Posisi begitunya di tengah kan? Nggak masalah. Dia nggak terlalu mengganggu. Oh,
berarti simetris ya. Berarti simetris ya. Iya, ini kan ini harusnya kan jatuh ini. Airnya ini ya. Udah sip. Bagus fotonya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok yang lain. Kenalkan, kami dari kelompok 2. Saya ada Faidar, dan ada Amanda, Rukmania, dan Siti Nabila. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai tugas pertama atau tugas 1, yaitu pada tugas pertama ini gambar pertama itu tekniknya ialah panning. Nah, alasan kenapa gambar tersebut adalah panning ialah karena objek tersebut bergerak cepat, namun dalam objek pertama itu terlihat lebih jelas objek. Dan yang foto kedua ialah freezing. Nah, kenapa disebut dengan freezing? Karena pada objek tersebut ada sesuatu yang membeku, yaitu suatu air yang ada di gambar itu. Ya, yang ketiga ialah blurring. Kenapa disebut blurring? Karena pada objek gambar terlihat lebih jelas, sedangkan backgroundnya itu terlihat seperti ngeblur gitu. Nah, dan yang terakhir ialah leading lines. Nah, kenapa dibilang leading lines? Karena pada foto itu memfokuskan objek yang mengikuti garis jembatan dari ujung ke ujung. Nah, selanjutnya itu ialah tugas kedua. Pertama ialah teknik itu freezing. Kenapa disebut dengan freezing? Karena di sini bisa dilihat ya. Di sini ada air-air yang berjatuhan ya. Nah, Jadi nge-freeze nah, ini kita pakai ISO-nya 1600 1600 dengan F tadi apa F? F itu tadi Aperture. aperture 2,2 aperture 2,2 dan 1 per 1318. Ya. Nah, selanjutnya Ya, foto foto selanjutnya adalah leading lines. Ini komposisi dengan menggunakan ISO-nya sebesar 800, aperture-nya itu 1,8 dan dengan kecepatannya itu 3704. Shutter speed-nya 3704. Ada lagi gambarnya? Udah segitu aja. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kelompok yang mau bertanya, silakan Anda. Ya, silakan. Kelompok ketiga. Leading lines itu acuannya gimana? Oke, ini kan leading line ini mengikuti garis lurus ya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada garis lurus di sini dan ada di sini juga di atapnya dia gitu. Itu mengikuti garis. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Presentasinya silakan dulu kembali. Oke, terima kasih. Hasilnya sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Hasilnya juga sudah bagus semua. Kalian sudah memahami teknik-teknik dalam pengambilan gambar. Hanya karena tempat prakteknya kurang luas atau kurang leluasa dalam penentukan objeknya, kita panningnya masih belum bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi ya. Nanti sambil diperbaiki yang masih ada kurangnya tadi pencahayaan dan yang ini ISO-nya, pengaturan ISO dan lain sebagainya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan memberikan penguatan. Jadi teknik fotografi itu tidak asal kalian jepret-jepret kamera, walaupun kamera kalian sudah bagus, sudah canggih, tapi di situ tuh sebenarnya banyak fitur untuk pengaturan-pengaturannya. Manfaatkan fitur tersebut untuk menghasilkan gambar yang lebih indah, lebih bagus. Ya, kalau kalian memperhatikan komposisinya, itu bisa menjadi sebuah nilai jual. Banyak website yang berguna untuk mengupload hasil kalian, kemudian ketika ada orang yang tertarik akan dibeli foto tersebut karena itu sebuah hak cipta ya. Jadi berekspresi menggunakan alat-alat yang kalian punya, terutama kamera handphone, karena kamera handphone kalian sudah canggih-canggih, pasti bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Jangan hanya untuk game saja dan bermain sosial media saja, tapi gunakan yang bisa menghasilkan untuk diri kita sendiri. Sebelum kita tutup, apa yang kalian petik dari pelajaran ini? Atau apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Bisa terjun langsung secara general. Ya, yang tadi yang tekniknya lebih tahu lah. Tekniknya lebih tahu, jadi nggak asal jepret-jepret saja ya. Oke, diharapkan untuk kedepannya ketika kalian pegang kamera mau memfoto, kalian ingat, oh teknik ini yang cocok digunakan untuk objek
misalnya objek orang, objek mobil, benda bergerak ya dan lain sebagainya. Saya akhiri sekian, kita pimpin doa dulu. Siapa? Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar kali ini, maka baiknya kita berdoa atau masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruang lab dengan tertib.